penting peran Dinas Perhubungan. Pak Chandra. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Chandra. Selamat siang, Bapak. Saya yakin dari pihak Dishub pun juga sudah sangat luar biasa untuk mempersiapkan di mana kita bakal menyambut Nataru, Bapak ya. Nah, kesiapan seperti apa Pak Chandra yang sudah dilakukan oleh Dishub Kota Magelang? Baik, Pak Dani, ada beberapa hal yang menjadi poin di dalam Nataru tahun 2003-2024 ini. Yang pertama berkaitan dengan prasarana, kemudian sarana, dan juga dari SDM atau pengguna atau pemudik itu sendiri. Yang pertama kami sampaikan berkaitan dengan sarana. Kami memprediksi juga yang akan masuk di Kota Magelang ini terdapat kenaikan sebesar 15-20% pada ini. Ya. Yang kita bandingkan dengan Natal dan Tahun Baru sebelumnya. Jadi ada kenaikan. Prediksi ini kami pertimbangkan dengan adanya penghilangan larangan bepergian. Seperti pada Nataru sebelumnya masih ada pembatasan. Pada tahun ini tidak. Jadi prediksi kami naik. Ini selaras juga apa yang disampaikan dari Polres, Pak Wakapolres menyampaikan tadi ada kenaikan. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan sarana, juga kami Dinas Perhubungan menyiapkan beberapa angkutan umum yang sudah ada, yaitu ada angkutan AKAP, angkutan antar kota antar provinsi, angkutan AKDP, angkutan kota itu sendiri. Dan kami juga sudah melakukan beberapa kegiatan pengecekan di sana. Kalau di tempat kami laksanakan namanya ramcek pada nih. Jadi kami pengecekan kendaraan agar kendaraan itu layak jalan. Ini kami laksanakan baik di terminal, kemudian kami juga menyambangi ke PO-PO, Pak. Jadi ke perusahaan otobus tersebut kami datangi, kami cek satu persatu. Ini guna antisipasi agar kendaraan yang beroperasi pada saat Nataru 2023-2024 ini betul-betul bisa layak jalan dan tidak menimbulkan kecelakaan. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan prasarana, Bapak. Di Kota Magelang ini ada tiga fungsi jalan, tiga kualitas jalan, tiga kelas jalan, jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kota, dan tiga-tiganya alhamdulillah sampai dengan saat ini dalam kondisi baik. Ada beberapa lokasi memang utama di jalan nasional ini sedang ada perbaikan, baik di ruas jalan Ayani depan RSJ maupun di Sanguk ada persimpangan yang rencana akan dijadikan flyover pada intersection improvement. Di sana sangat bagus sekali, memang rencana kita yang dilaksanakan oleh Kementerian PU. Ini kami juga sudah koordinasikan di sana agar pada saat Nataru ini sebagaimana yang disampaikan Pak Wakapolres tanggal 22 sampai dengan tanggal 2 ini tidak ada gangguan lalu lintas dengan adanya pembangunan tersebut. Pak Chandra, sedikit sebelum lanjutkan ya, dimana tadi juga Pak Chandra menekankan bahwa dari kelayakan kendaraan pun juga itu sangat diperhatikan oleh Dishub ya, bahkan sampai jemput bola, Pak Chandra, ya kan. Nah, mungkin bisa dilengkapi juga Pak Chandra, dimana Dishub, nah dalam hal ini gimana bis-bis di terminal yang ada di Kota Magelang? Apa memang dari hasil apa cek dari Dishub itu memang masih pada layak jalan atau seperti apa, Pak Chandra? Baik, Bapak. Jadi untuk kendaraan bis sendiri, utamanya yang masuk di terminal, ini saya bicara bis AKAP maupun angkutan kota, Bapak. Ini yang masuk di terminal kami semuanya layak jalan, Pak. Ada 1-2 yang tidak kita dapati tidak layak jalan, itu tidak kami operasionalkan. Seperti itu Pak Dani. Jadi dengan adanya pengetatan di terminal, berharap sekali kecelakaan yang diakibatkan oleh kelaikan jalan kendaraan ini tidak terjadi, atau ketidaklaikan jalan kendaraan ini tidak terjadi. Dan pada masa Nataru ini kami intensifkan Pak Dani, seperti itu. Ya, dengan kata lain kalau memang itu sudah layak jalan kan dari masyarakat sendiri yang akan mempergunakan fasilitas umum itu tidak was-was gitu. Baik, termasuk ini Pak Dani, kemarin kita melaksanakan kampanye penggunaan angkutan umum. Ini salah satunya juga untuk
mendorong masyarakat bagaimana pada saat angkutan Nataru ini menggunakan angkutan umum. Kita ada tahu berapa juta mungkin yang masuk di Jawa dan Magelang juga berapa ratus ribu mungkin pemudik dari luar kota. Kita berharap mereka menggunakan angkutan umum. Untuk itu kemarin kami coba sosialisasikan ke masyarakat bahwa angkutan itu murah, angkutan itu umum itu nyaman, angkutan itu tepat waktu. Demikian Pak Dhani. Baik, terima kasih Pak Chandra. Ya, kita tahu Kota Magelang, banyak orang bilang bahwa Kota Magelang itu nggak besar, ya kan? Kalau nggak salah Pak Wali pernah ngendiko koyo ndok ceplok gitu Pak ya. Di tengah-tengahnya itu Pak ya. Nah, sekalipun dengan kota yang tidak besar, tentunya ini pun juga butuh perhatian kita semuanya biar juga di mana Nataru tahun ini akan bisa berjalan lancar, ya kan? Kita tahu Pak Chandra, ya kan, di mana tadi dari Polri sendiri sudah melakukan rekayasa untuk mengurai kalau nanti pas hari H di pusat keramaian kota itu terjadi keramaian yang luar biasa, akan diantisipasi dengan mengalihkan arus lalu lintas Bapak ya. Nah, sementara dari Disub sendiri kita tahu Pak Chandra, pasti orang Magelang sudah hafal, ya kan, di kawasan Pecinan, ya kan, Jalan Pemuda atau orang sering kawasan ya tadi kawasan Pecinan itu merupakan salah satu titik rawan permasalahan lalu lintas atau kemacetan, ya kan. Jalan tidak begitu lebar, masih terbagi untuk lahan parkir, ya kan. Nah, selama Nataru ini Pak Chandra, apakah juga Jalan Pemuda atau kawasan Pecinan itu akan disterilkan? Maksudnya selama Nataru parkir tidak di bahu jalan, tapi mungkin seperti biasanya disediakan tempat parkir yang lain, mungkin seperti di trotoar depan ruko itu Pak Chandra, seperti apa Pak Chandra? Baik, Pak Dhani, sebelum saya menyampaikan di Pecinan, kami sampaikan juga ada beberapa tempat memang yang kami sinyalir atau kami prediksi akan terjadi kemacetan di sana. Jadi yang utama adalah di Pecinan, kemudian ada juga di beberapa lokasi itu di Simpang Artos, kemudian di Simpang Canggu, kemudian di batas kota Sambung. Di sana juga terjadi indikasinya terjadi kemacetan karena tahun-tahun lalu pun seperti itu. Dan untuk di Pecinan sendiri kami melaksanakan kegiatan manajemen dan rekayasa secara diskresi Pak Dhani. Kami kondisional. Jadi apabila memang arus di sana sudah terlalu padat, dengan kami indikatornya adalah visi rasio ya, volume per kapasitas jalan itu lebih dari 0,9, kami coba untuk langsung kami tindak di situ manajemen rekayasa berupa pengaturan parkir yang berubah, yang seperti tadi Pak Dhani sampaikan, ada motor di atas, mobil di bawah. Tapi apabila kondisi ini masih di bawah 0,8 visi rasionya, kami masih toleran dengan penertiban parkir. Jadi parkir yang biasanya bertumpuk kami tertibkan. Ini masih bisa jalan Pak Dhani. Jadi kami kondisional untuk lokasi-lokasi yang rawan parkir. Ini bekerja sama dengan kepolisian karena kepolisian yang mempunyai hak diskresi. Selama ini juga dari kepolisian bersama kami melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dengan indikator kondisi pada saat terjadi lokasi tersebut. Namun kami sudah punya rencana sebelumnya. Mekatan Pak Dhani. Baik, terima kasih. Pak Wali bisa menambahkan Pak Wali dalam hal ini Pak Wali? Iya, sebenarnya semuanya sudah oleh Pak Chandra sudah diatur. Dan ya tadi memang Kota Magelang ini butuh kebersamaan ya, kedisiplinan di antara kita. Saya membersamai warga Kota Magelang ini memang ya step by step untuk bagaimana kedisiplinan dan istilahnya kepedulian antar sesama ini perlu ditingkatkan. Jadi jangan hanya kepentingan sendiri yang istilahnya didorong, itu saja. Baik Pak Dhani, hal yang paling utama berkaitan dengan angkutan Nataru 2023-2024 ini adalah yang pertama, kami harapkan para pengguna jalan di Kota Magelang khususnya ini memiliki karakter sebagai pengguna jalan yang humanis. Humanis itu dia taat terhadap aturan lalu lintas. Yang kedua, menghargai dan menghormati hak pengguna jalan yang lain, baik pengguna kendaraan maupun pejalan kaki. Jadi dengan adanya rasa humanis pada pengguna jalan ini, kami berharap tingkat kecelakaan akan turun. Kemudian yang kedua, kelancaran lalu lintas juga akan terjaga. Satu lagi Pak Dhani, mohon izin, pada angkutan Natal dan Tahun Baru ini pemerintah juga mengadakan pelarangan
penggunaan angkutan barang. Tapi bukan barang, semua barang. Ini hanya ada beberapa barang yang dikecualikan ya. Ada barang-barang pokok, barang-barang khusus itu dikecualikan. Tapi untuk barang umum, misalnya pasir, Ya. kemudian barang-barang bangunan yang lain, ini dilarang beroperasi. Mulai tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari. Ini ada SKB dari 3 menteri. Baik. Ini tuh informasi sedikit pada masyarakat. Terima kasih Pak Dani, semoga lancar, Amin, amin, aman amin. dan nyaman pada pemerintah kota pada Kota Magelang di saat Nataru ini. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Chandra.